tanya ke Pak Ganjar soal anggaran pertanahan. Nah, terus kemudian angkatan mana yang jadi prioritas? Nah, kira-kira waktu itu kan mereka berbicara juga ya soal angkatan mana yang menjadi prioritas. Kalau Pak Ganjar ngomong soal debat segmen yang keempat dan yang kelima ini itu baik Ganjar maupun Anies itu sama-sama menyerang Prabowo sebenarnya gitu. Beli alat perang kalau belum ada perang gitu lah. Nah, sebetulnya pembelian alat perang itu sekarang penting nggak sih untuk sebuah negara seperti kita gitu? Baik Mas, sekarang kita ngobrol soal geopolitik dan proyeksi kondisi geopolitik tahun ini lah ya, kira-kira gitu. Nah, coba kita inikan lagi ya, sebetulnya kalau peran kita di dunia internasional itu makin besar, pelan-pelan makin besar gitu ya. Sebetulnya Mas Agus bisa membayangkan nggak sebetulnya 10 tahun mendatang kita tuh seperti apa sebetulnya Indonesia ini di dalam kancah global ini sebetulnya? Ya, sebenarnya dari debat Capres kemarin ya, yang saya harapkan untuk melihat itu adalah bagaimana sih sebenarnya mereka melihat ASEAN saja gitu, yang terdekat gitu. Karena saya melihatnya dari SBY ke Jokowi itu juga ada sedikit perbedaan tentang melihat ASEAN ya. SBY itu menganggap ASEAN itu adalah seperti tangga pertama sebelum kita bermain di arena global yang besar gitu. Sedangkan Jokowi itu melihat ASEAN itu sebagai sarana untuk memenuhi kepentingan nasional kita gitu. Sehingga kalau saya lihat dalam 10 tahun mendatang ya gitu ya, mau tidak mau pilihan kita di ASEAN ini kan kita dari dari sisi geopolitik ya, ASEAN itu tetap konsentris yang pertama gitu. Seharusnya kita memberikan porsi yang besar tentang bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan di ASEAN ya, sebelum nanti kita juga bermain di level yang lebih atas gitu. Karena Indonesia sekarang kan dikenal sebagai middle power gitu kan ya, di dunia gitu. Tapi kita mau katakan lagi, kita mau seperti apa lagi di saya toh selama ini sebetulnya kita udah ada kayak dalam dominasi kita di ASEAN kan ada kayak gitu ya. Pengaruh kita besar di ASEAN. Mau seperti apa sebetulnya posisi kita nanti di ASEAN? Yang sering menjadi pertanyaan bagi ASEAN kan juga sudah diskusikan di debat itu, yang kemudian Ganjar menyatakan bahwa ya ASEAN harus kurang solid, revitalisasi. Nah, itulah yang seharusnya jadi agenda ASEAN ke depan gitu. Saya kira siapapun nanti menteri luar negerinya itu tetap akan ke arah sana. Kita masih punya soal yang kita diskusikan sekarang, Rohingya. Belum lagi kita bicara yang lebih kompleks, Laut Cina Selatan, yang terus-menerus menjadi persoalan bagi semua ASEAN ya, dan pada semua negara-negara yang di situ. ASEAN gitu. Jadi saya kira itu nanti jadi penting ya bagi kita gitu. Oke. Baik, tadi di debat Capres itu juga disinggung soal selatan-selatan. Nah, selatan-selatan itu sebenarnya apa sih Mas? Atau terminologi apa sih Indonesia bisa dijelaskan? Selatan-selatan itu adalah bekas negara jajahan. Gitu. Kalau negara atau orang nyebut utara-utara negara maju, tapi Global South tadi maksud sini adalah negara-negara yang bekas negara jajahan. Bagaimana negara-negara itu kemudian melakukan kerjasama, punya konsep pembangunan yang mungkin seharusnya mungkin berbeda dengan negara-negara yang utara gitu. Jadi sebenarnya dalam konteks selatan-selatan itu ya, saya lihat pertanyaan itu kan diberikan kepada Prabowo ya kalau salah satu. Itu sebenarnya peluang untuk misalnya mengangkat ya bagaimana Indonesia di Afrika. Walaupun itu sudah diungkapkan ya, tapi Prabowo sebenarnya bisa menjawab mulai dari tahun 2005, 2015 itu sudah punya Asia Afrika Strategic Partnership. Kemudian diperbaharui lagi menjadi New Asia Afrika Strategic Partnership gitu. Kita kan sekarang sudah mulai melihat Afrika itu sebagai wilayah yang penting. Itu kan negara-negara selatan. Kita dulu bareng-bareng di konferensi Asia Afrika. Semangatnya adalah semangat selatan, sehingga kemarin kan PPT Menlu kayaknya di Bandung ya, untuk menyatakan bahwa semangat Bandung gitu, Bandung Spirit dan sebagainya. Ya gitu, karena kita memang mengakui bahwa kita ini bekas negara jajahan gitu, sehingga kita punya konsep pembangunan yang berbeda dengan negara yang maju itu. Selatan-selatan itu penting bagi Indonesia. Penting bagi Indonesia gitu, karena itu adalah cara Indonesia untuk memimpin dunia. Itu adalah dengan saya tadi konsentrasi pertama adalah ASEAN, ya, terus kemudian kita juga punya sejarah kita secara politik internasional itu berpengaruh itu di negara-negara Selatan dengan konferensi Asia Afrika 1955 itu. Gitu. Sampai sekarang kan itu masih didukung terus gitu. Warisan dari masa Soekarno. Gitu. Di dalam debat itu juga kita melihat bahwa diplomasi kita itu sebagian besar adalah diplomasi untuk diarahkan
ke pembangunan ekonomi kita, penguatan ekonomi kita sebetulnya. Iya. Yang tidak disebutkan oleh para kandidat, sebetulnya kita kan sudah menandatangani banyak sekali fakta ya, fakta perdagangan dengan negara lain atau dengan blok perdagangan lain. Itu tujuan ekonomi, itu juga dilaporkan dalam laporan Menteri Luar Negeri kita, laporan tahunannya kan soal itu sebetulnya. Nah, tapi persoalannya ada nggak sih sesuatu yang lain selain ekonomi yang bisa kita katakanlah jadi standpoint kita kayak gitu ya, misalnya soal lingkungan hidup atau soal hak asasi manusia, kita bisa nggak menjalin kerjasama dengan negara-negara lain dengan isu itu kayak gitu? Ya kalau kita lihat sebenarnya politik luar negeri kita ya terkait dengan Ukraine ya, kemudian yang terakhir soal Palestina itu menunjukkan kita tidak ngomong soal ekonomi saja gitu. Gitu ya. Jokowi sudah berusaha ya, disebut gagal atau berhasil itu silahkan dianalisis, tapi Jokowi sudah ke sana gitu, sudah ketemu dengan Zelensky ya, dan Putin ya, sudah bertemu gitu. Sebagai upaya kita menjadi mediator di dalam konflik tersebut gitu. Kemudian soal Palestina kita juga posnya saya kira clear ya, clear gitu. Dulu saya ingat kalau saya belajar HI tahun 2002 itu setiap ada isu Palestina naik ya, di sini nanti ada bom bunuh diri, terorisme naik gitu, karena suara dari masyarakat Indonesia itu tidak tersalurkan melalui Kementerian Luar Negeri saat itu, atau Kementerian Luar Negeri sudah menyampaikan posisinya, tetapi tidak ditangkap jelas oleh masyarakat. Nah sekarang ini kan masyarakat dengan pemerintah itu suaranya kan senada, gitu. Tonnya sama. Ya, tonnya sama gitu. Sehingga orang kalau buat rusuh, misalnya ya orang buat rusuh atau buat terorisme di sini itu alasannya apalagi mau dituntut gitu ya. Pemerintah kita suruh bicara keras. Ya, jadi saya melihat dalam 5 atau 10 tahun terakhir itu Jokowi itu berusaha untuk menaikkan ya, selain isu ekonomi itu juga kita sebagai negara middle power yang coba untuk jadi mediator. Punya suara perdamaian ya. Betul, di tingkatan dunia gitu. Ya. Baik, kita balik lagi ke soal ini, Laut Cina Selatan yang sebetulnya ramai di dalam debat itu juga salah satu yang ramai ya, Laut Cina Selatan. Responnya tinggi juga Laut Cina Selatan. Nah, itu kan persoalan sudah lama sekali dan dulu sudah ada upaya untuk kayak joint patrol gitu, patroli bersama gitu. Ini bisa diteruskan nggak sih sebetulnya di Laut Cina Selatan itu? Sebenarnya Laut Cina Selatan ini kan konflik yang ya kita nggak tahu kapan berakhir, dan metode penyelesaiannya pun masih seperti apa belum tahu ya. Belum tahu gitu, karena terakhir kita kan punya DOC gitu, Declaration of Conduct itu tahun 2002 ya, kalau salah tahun 2002 itu sudah sangat lama. Tetapi untuk membuat COC itu sampai hari ini kita kan belum punya. Yang ada itu kan baru single draft, yaitu itu dikumpulkan saja bagaimana pendapat dari usulan dari Cina, kemudian usulan dari ASEAN, kemudian dijadikan satu. Belum dibuat bahwa keduanya sepakat akan hal itu. Jadi baru dikumpulkan saja gitu, draftnya itu dijadikan satu gitu. Jadi ini masih akan panjang apalagi tahun kemarin Cina tidak hanya membuat 9 garis putus-putus, dia sudah nambah jadi 10 garis putus-putus gitu. Jadi saya kira ini kalau diplomasi dengan Cina terkait dengan ini, saya kira diplomasi harus napas panjang gitu. Jadi tidak bisa kita bayangkan itu selesai 5 atau 10 tahun gitu. Jadi memang harus konsisten gitu. Nah, Jokowi itu dengan berusaha menyebut Laut Natuna Utara ya secara confidence, itu saya kira itu langkah yang bagus gitu, bahwa itu bukan Laut Cina Selatan tapi zona ZE kita itu adalah Natuna Utara. Nah, hal-hal yang seperti itu yang saya kira perlu dilakukan oleh pemerintah kita. Gitu. Iya. Kalau di Filipina itu ada yang namanya assertive transparency ya. Betul. Dia kan mencoba memotret semua pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Cina di wilayah mereka gitu. Indonesia juga sebetulnya langkah serupa apa yang bisa dilakukan kayak gitu? Kalau kita bukan claimant ya, bukan claimant. Ya yang penting asal itu wilayah ZTI kita kelola, dan kalau Cina melakukan pelanggaran, selama ini kita protes. Itu saya kira sudah benar sudah cukup gitu. Gitu. Karena kan kita bukan claimant gitu. ZTI itu kan hak berdaulat ya. Jadi kita nyebut ya itu punya kita gitu. Kalau dia yang langgar kita protes jangan ke situ gitu. Ya, selama Cina mematuhi itu ya, dan nanti pemerintahan yang akan datang itu seperti kemarin di debat Pilpres menyampaikan bahwa ya itu kita akan mengelola wilayah itu saya kira sudah cukup. Udah cukup untuk kita ya. Dulu sebetulnya pemerintah Jokowi juga waktu dia melakukan penegakan hukum soal ikan itu. Nah, diplomasi ikan itu dulu itu kan salah satu yang message-nya kuat juga, bahwa jangan macam-macam nih di wilayah saya, mau
akan saya tegakkan hukum ya. Daripada misalnya patroli besar-besaran kekuatan militer, tentu kita akan kalah dengan Tiongkok gitu ya yang lebih punya ini. Tapi menegakkan hukum di wilayah Indonesia sendiri yang illegal fishing dan sebagainya itu menunjukkan juga kekuatan hukum kita lah, kira-kira begitu. Iya betul, karena kalau dengan kekuatan militer justru malah nanti tensi di regional tuh naik. Baik. Nanti pasokan terganggu, ekonomi kita juga akan terganggu, ekonomi Asia Timur terganggu, dan nanti malah terjadi kontraksi secara ekonomi yang saya kira itu merugikan semua orang. Nah, iya, semua orang. Jadi saya kira pilihan itu pilihan yang paling pas. Baik, Mas. Ini soal yang lebih mendasar lagi sebetulnya. Ini soal doktrin politik luar negeri kita yang bebas aktif. Sebetulnya ada kemarin-kemarin itu ada mempertanyakan sebetulnya apakah masih relevan di tengah dunia yang seperti ini gitu ya. Masih relevan nggak sih sebenarnya politik luar negeri kita yang bebas aktif itu? Politik luar negeri bebas aktif itu siapapun presidennya harus memegang prinsip politik luar negeri tersebut. Gitu. Jadi saya kira itu relevan. Gitu. Pasti relevan gitu. Apalagi di dunia seperti sekarang ya, politik luar negeri itu bebas aktif saya kira relevan gitu. Tinggal nanti bagaimana menerjemahkan yang jadi pertanyaan itu kan bagaimana menerjemahkan bebas aktif tersebut gitu. Nah itu saya kira nanti setiap pemenang pilpres itu akan punya formula sendiri gitu. Seperti dulu ya SBY misalnya nyebut zero enemies, thousand friends. Tapi kan ada yang mengkritik gitu, zero enemies kok Israel nggak masuk jadi friend-nya gitu. Katanya zero, ada satu gitu misalnya gitu. Nah itu kan kritik-kritik yang seperti itu kan yang nanti akan dijawab pemerintah. Sehingga pemerintah menggunakan misalnya total diplomasi lah apalah gitu. Jadi kalau soal istilah turunannya itu saya kira bisa beragam, tetapi prinsip politik luar negeri kita yang bebas aktif itu tetap relevan. Sebenarnya apa sih pentingnya itu politik kita yang luar bebas aktif itu? Di bagian apanya sih sebetulnya yang penting sekali? Yang pertama kan kita itu tidak kalau kita lihat misalnya di ASEAN ya, kita adalah negara yang tidak menjadi subordinate atau punya fakta dengan negara besar yang lain. Coba misalnya gitu, dengan siapa gitu. Kalau Singapura bisa bayangkan dengan siapa, baik. Malaysia bisa bayangkan dengan siapa, Indonesia dengan siapa gitu. Kita selama ini punya punya prinsip berdikari. Kita tidak terikat oleh kekuatan besar gitu. Sehingga kita ingin bebas. Nah, yang kedua adalah kita ingin aktif ya, ikut serta dalam ketertiban dunia gitu, memajukan kesejahteraan umum. Nah, itu kan prinsip-prinsip yang sudah ada di dalam undang-undang dasar kita gitu. Baik. Terima kasih Mas Agus. Nah, Mas Agus, terakhir ya, coba bagaimana Mas Agus, seperti apa sih sebenarnya kesan-kesan dari debat kemarin? Overview-nya Mas Agus gimana dari debat kemarin itu? Debat kemarin yang sisi positif yang saya tangkap itu adalah yang pertama ya, terkait dengan anggaran pertahanan. Saya kira ketika Capres sepakat bahwa anggaran pertahanan kita kurang, masih di bawah 1%. Sehingga ini saya bayangkan seperti pilpres sebelumnya, ketika SBY terpilih pada saat itu mengenai anggaran pendidikan. Kita ingin saat itu untuk maju anggaran pendidikan harus 20%. Sehingga presiden begitu jadi, ya bagaimana caranya biar anggaran pendidikan itu sampai segitu, sampai 20%. Nah, sehingga dengan sekarang bahwa ketiga Capres ini sepakat anggaran itu adalah di angka 1% atau 1,5 atau 2% itu. Jadi paling enggak kita punya angin segar bahwa anggaran pertahanan kita ya ke depan itu akan 1% gitu dari PDB dari PDB ya, 1% dari PDB. Jadi satu sisi positif yang saya lihat dari debat Capres kemarin itu. Kemudian yang kedua ya yang saya lihat itu adalah isu politik luar negeri itu dengan kemampuan ketiga Capres ini mereka punya proyeksi ya, tentang politik luar negeri itu lebih dekat daripada isu daripada Capres-Capres yang isu Capres sebelumnya gitu. Jadi saya menangkapnya ketiga Capres ini melihat politik luar negeri atau kebijakan luar negeri itu suatu yang penting dan juga dekat bagi masyarakat kita gitu. Sehingga kepemimpinan Indonesia di global itu mau tidak mau ya akan terus meningkat gitu. Jadi kita sudah mulai melihat keluar gitu ya, kira-kira gitu. Peran kita udah mulai lebar gitu. Tidak hanya sekedar melihat politik di dalam gitu, tapi politik luar negeri kita nanti keluar. Sehingga harapan saya ya dari debat ini dengan naiknya pandangan para capres terhadap
dunia internasional ini nanti kehadiran pemimpin atau presiden nanti di forum-forum internasional itu akan semakin sering naik gitu. Karena sering dan bawa message yang jelas itu ya. Ya betul, bawa message yang jelas. Karena selama ini yang bawa message kan Bu Menlu. Yeah. Nah, ya kan? Nah, kalau sekarang ini berarti kemungkinan yang akan bawa message adalah Presiden langsung. Saya kira itu lebih kuat. Clear ya. Gitu ya. Dan masyarakat nanti juga akan melihat itu bahwa kita ini sekarang tidak sekedar negara menengah, kita juga akan menjadi negara maju. Anak-anak muda kita nanti lebih percaya diri untuk pergi keluar, ya untuk berani bisnis di luar dan sebagainya. Itu saya kira nanti dari debat kemarin saya lihat hal positif yang seperti itu. Terima kasih kepada penonton yang sudah menyaksikan acara kita, dan Mas Agus terima kasih sudah bisa memberikan insight-insightnya. Jangan lupa subscribe YouTube kita dan follow sosial media kita di @esensi TV. Sampai jumpa.